Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat semuanya. Pada pertemuan ini kita sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, yaitu mata kuliah biologi tanah. Dengan topik bahasan kita pada minggu ini adalah mengenai salah satu dari mikroflora tanah. Salah satu dari mikroflora tanah. Kita tahu bahwa mikroflora tanah itu terdiri dari bakteri, fungi, actinomycetes, dan mikroalga. Maka pada minggu ini kita membahas salah satu dari mikroflora tanah tersebut, yaitu salah satunya adalah bakteri tanah. Kalau kita perhatikan bahwa di alam, terutama di dalam tanah, itu beragam sekali bakteri tanah. Ada yang bakteri tanah bentuknya bulat, ya. Ada yang berdua, ada yang sendiri-sendiri, ada yang membentuk rantai, ada yang bergerombol, ya. Ada yang berbentuk seperti ini, dan banyak lagi. Dan untuk itu sesuatu yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari. Dan kita tahu bahwa bakteri tanah termasuk salah satu mikroflora tanah. Artinya bahwa ini adalah makhluk hidup yang ada di dalam tanah yang ukurannya mikro, ya, ukuran mikro. Jadi ukurannya kurang dari 100 mikrometer. Jadi ukuran kurang dari 100 mikrometer maka masuk kelompok mikroorganisme tanah, dan dia termasuk mikroflora tanah. Dan untuk melihat dari dengan jelas bakteri ini baru bisa apabila kita menggunakan alat bantu, karena bakteri tanah tidak dapat dilihat langsung dengan mata, tetapi harus menggunakan alat bantu yang dikenal dengan alat mikroskop, ya. Mikroskop biasa sampai dengan mikroskop yang tercanggih saat sekarang, ya, yang mikroskop terbaru, ya, yang ada kameranya sehingga bisa dilihat dan langsung direkam, bisa langsung difoto dari bakteri-bakteri tersebut. Dan gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar yang Bapak peroleh dari sumbernya dari Google Image tahun 2022, ya, jadi ini bukan foto pribadi Bapak, tapi ini adalah foto yang bersumber dari Google Image yang Bapak unggah dari Google Image tahun 2022. Semoga foto-foto ini menginspirasi kita yang mempelajari tentang bakteri tanah, sehingga kita lebih bersemangat dalam mempelajari tentang bakteri tanah. Baiklah, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Pada slide berikutnya ini yaitu menyajikan tentang bahwa bakteri tanah itu beragam di dalam tanah. Tentunya keragaman dari bakteri tanah di alam itu sangat komplikatif, ya, sangat kompleks sehingga sulit kalau kita mempelajarinya tanpa melakukan suatu penyederhanaan. Untuk itu salah satu cara mempelajari bakteri tanah adalah dengan membuat penyederhanaan dalam bentuk klasifikasi dari bakteri tanah. Nah, salah satu klasifikasi bakteri yang populer adalah klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Ya, klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuk dari bakteri, maka bakteri bisa kita mulai mengenali, mulai kita bisa membedakan, ya, antara satu bakteri dengan bakteri yang lainnya. Jadi salah satu klasifikasi bakteri yang populer adalah berdasarkan bentuk dari bakteri tersebut. Dapat lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikut ini menyajikan bentuk-bentuk bakteri tanah. Jadi bentuk-bentuk bakteri tanah yang umum itu dikenal ada 3. Itu ada bentuk bulat atau dikenal dengan berbentuk kokus, ya, atau bentuk bulat. Dan selain itu ada yang bentuk batang. Jadi ada bakteri yang berbentuk batang atau basil. Dan selanjutnya juga ada bakteri
Selain berbentuk kokus dan berbentuk batang atau basil, ada juga yang berbentuk lengkung atau spiral, bentuk lengkung atau bentuk spiral. Nah, dari ketiga bentuk ini, maka kita udah bisa mempilah-pilahkan dalam mempelajari bakteri berdasarkan bentuknya ini. Jadi ada kelompok berbentuk bulat, ada kelompok bakteri berbentuk basil atau batang, ada kelompok bakteri berbentuk lengkung atau spiral. Nah, sehingga menjadi kita memudahkan kita dalam mempelajari bakteri-bakteri tersebut. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah menyajikan tentang beberapa bakteri tanah bentuk kokus. Beberapa bakteri tanah bentuk kokus atau bentuk bulat. Ternyata bakteri tanah yang berbentuk bulat itu sendiri, kalau kita temukan dalam tanah, ternyata ada beragam juga. Tergantung dari perilaku dari bakteri bentuk kokus ini, atau bentuk bulat. Nah, beberapa dari bakteri bentuk kokus ini ada yang hidupnya sendiri-sendiri, yang disebut dengan monokokus. Monokokus itu dia terpisah satu dengan lain, sendiri-sendiri. Selain disebut monokokus. Selain itu juga ada yang berdua, bentuk bulatnya berdua, mendampingkan berdua, yang disebut Diplococcus, disebut sebagai Diplococcus. Selanjutnya juga ada yang berempat, nah, diberi nama Tetracoccus, jadi disebut sebagai Tetracoccus. Jadi meskipun sama-sama bulat bentuk kokus, tapi ada yang monokokus, ada yang Diplococcus, ada yang Tetracoccus. Selanjutnya juga ada yang berbentuk kubus, berbentuk kubus, bentuk kubus yang disebut sebagai sarkina, bentuk sarkina, formasi sarkina. Selanjutnya juga ada yang membentuk formasi bergerombol seperti buah anggur, Nah, ini dikenal dengan nama Staphylococcus, dikenal sebagai Staphylococcus. Dan selanjutnya ada yang berbentuk seperti rantai, berbaris memanjang dan satu sama lain menyatu, bergandengan membentuk seperti rantai. Nah, ini disebut atau dikenal dengan nama Streptococcus. Dan sekali lagi Bapak sampaikan bahwa gambar-gambar ini Bapak dapatkan dari Google Image tahun 2022. Dari Google Image tahun 2022, dan gambar ini Bapak sajikan tujuannya tidak lain adalah untuk menambah semangat yang mempelajari tentang bakteri. Dengan keragaman bakteri yang ada, bukan menjadi halangan, tetapi menjadi perangsang semangat, menjadi sesuatu hal yang menarik buat untuk dipelajari lebih mendalam. Jadi beberapa bakteri tanah bentuk kokus atau bentuk bulat itu ada yang monokokus, dia sendiri-sendiri, dan ada yang Diplococcus, berdua, dan ada yang Tetracoccus, yaitu yang berempat, dan selain itu juga ada yang sarkina bentuk kubus, kita berdelapan. Dan selanjutnya juga ada yang berbentuk gerombol seperti seuntai buah anggur, seuntai buah anggur, setangkai anggur, yang dikenal dengan nama Staphylococcus. Dan yang berikutnya adalah yang bergandengan memanjang satu sama lain, membentuk formasi seperti rantai, yaitu dikenal nama Streptococcus. Jadi di alam ternyata bakteri yang berbentuk kokus itu beragam lagi, beragam. Ada yang monokokus, ada yang Diplococcus, ada yang Tetracoccus, ada yang sarkina, ada yang Staphylococcus, dan ada Streptococcus.
Jadi inilah yang membuat kita makin menarik untuk mempelajari tentang bakteri tanah. Dalam hal ini untuk presentasi ini adalah menyajikan berbagai berbagai bakteri tanah bentuk kokus, berbagai bakteri tanah bentuk kokus. Ternyata di alam sangat beragam sekali bakteri tanah bentuk kokus. Walaupun sama-sama bentuknya bulat atau kokus, tapi perilakunya di dalam tanah berbeda-beda. Perbedaan antara monokokus, diplococcus, tetracoccus, sarkina, staphylococcus, dan streptococcus itu menjadi sebagai penciri karakter atau sifat dari bakteri-bakteri tadi. Terutama ini berkaitan dengan sifat atau karakter dari bakteri bentuk bulat atau bakteri kokus, bakteri bentuk kokus atau bentuk bulat. Sekali lagi, ada yang monokokus, ada diplococcus, ada tetracoccus, ada sarkina, dan ada staphylococcus, dan ada streptococcus. Nah, selain bentuk kokus, ada bentuk yang lainnya seperti tadi disebutkan. Maka kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk mempelajari bentuk yang berikutnya. Bentuk yang selain bentuk kokus, ada bentuk yang lainnya adalah bentuk batang atau bentuk basil. Jadinya dia memanjang, bentuknya memanjang. Nah, beberapa bakteri tanah bentuk basil atau bentuk batang ini ada yang sendiri-sendiri disebut dengan nama monobasil, dan ada yang berdua-berdua diberi nama atau dikenal dengan nama atau dengan sebutan diplobasil. Diplobasil berarti berdua-dua. Di itu adalah dua. Diplobasil berarti berdua-berdua. Jadi bakteri bentuk batang yang hidupnya berdua-berdua. Berdua. Sedangkan monobasil adalah bakteri bentuk batang yang sendiri-sendiri, terpisah satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang diplobasil dia bentuk formasi berdua. Nah, selain itu juga ada bentuk yang memanjang, membentuk rantai memanjang, yang dikenal dengan nama streptobasil. Jadi meskipun bakteri itu bentuknya sama-sama bentuk batang, ternyata bisa kita bedakan lagi dengan cara hidupnya. Ada yang sendiri-sendiri, monobasil, ada yang berdua-berdua, diplobasil, dan ada yang memanjang, dikenal dengan nama streptobasil. Dan perbedaan perilaku hidupnya ini menunjukkan perbedaan dari bakteri tersebut, meskipun dia bentuknya sama-sama berbentuk batang, tapi ternyata dia dengan cara hidup yang berbeda. Itu mencirikan bahwa bakteri yang monobasil itu berbeda dengan bakteri diplobasil, dan bakteri diplobasil meskipun sama-sama bentuk batang berbeda dengan bakteri streptobasil. Dan ini salah satu memudahkan kita dalam mempelajari, mengenali masing-masing bakteri tersebut dan membedakan antara bakteri bentuk batang yang satu dengan bakteri bentuk batang yang lainnya. Jadi pada kesempatan ini kita sudah mengenal tentang beberapa bakteri bentuk kokus, dan pada slide ini kita mengenal beberapa bakteri tanah bentuk basil. Terdiri dari monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Selanjutnya kita kepada slide berikutnya, yaitu selain bakteri bentuk kokus dan bentuk batang, ada bakteri yang bentuk yang lainnya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini menyajikan beberapa bakteri tanah yang bentuk lengkung atau bentuk spiral. Ternyata bentuk lengkung ini di dalam tanah itu ada beragam juga. Ada beragam. Ada yang berbentuk spiral seperti ini lengkungannya, dan ada yang berbentuk vibrio, seperti bakteri pereduksi sulfat, pereduksi sulfat.
Desopopebrium. Nah, berarti dia menunjukkan bentuknya seperti pebrium, bentuknya melengkung seperti ini. Ya. Selain itu juga ada yang bentuknya memanjang melengkung-lengkung tapi panjang, ya. Seperti usus, ya, seperti usus. Nah, ini dikenal nama Spiroseta. Nah, Spiroseta. Nah, dari slide berkaitan dengan bakteri bentuk lengkung atau bentuk spiral ini, ternyata bakteri bentuk spiral atau bentuk lengkung di alam juga beragam. Ada yang bentuk spiralnya seperti ini, ya, lengkungannya seperti ini, yang dikenal dengan nama bakteri bentuk spiral, dan ada juga bentuk lengkungannya seperti ini, dikenal dengan nama Vibrio, ya, bakteri berbentuk Vibrio, lengkungannya berbentuk Vibrio, dan ada juga bakteri yang bentuk lengkungannya seperti ini, yang memanjang, ya, seperti usus, ya. Nah, dikenal dengan nama bakteri Spiroseta, ya, bakteri Spiroseta. Jadi dengan demikian bahwa kita sudah mengenali 3 bentuk bakteri, ya, ada bentuk bulat kokus, ada bentuk batang base, dan ada bentuk lengkung atau spiral. Dan selanjutnya, masing-masing dari bentuk kokus ternyata perilakunya juga, walaupun sama bentuk kokus, perilakunya, hidupnya dalam alam itu berbeda-beda. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berdua, ada yang berempat, ada yang bentuk kubus, ya, ada yang bentuk anggur, ada yang bentuk rantai. Begitu juga yang bentuk bakteri yang berbentuk lengkung. Ternyata bakteri bentuk lengkung, walaupun sama-sama bentuk lengkung, ternyata di alam juga ada banyak ragamnya, ya, dari bentuk lengkungan tadi. Ada bentuk lengkungan seperti spiral, seperti ini, dan ada bentuk lengkungannya seperti vibrio, ya, bentuk vibrio, dan ada bentuk lengkungannya seperti ini, yang memanjang, yang dikenal dengan Spiroseta. Dengan demikian kita sudah mulai memahami, ya, dari berdasarkan bentuk, ya, berdasarkan bentuk kita sudah bisa membedakan ada bakteri bentuk kokus, ada bakteri bentuk base, ya, ada bakteri bentuk spiral, atau ada bakteri bentuk bulat, ada bakteri bentuk bata, dan ada bakteri bentuk lengkung. Dan selanjutnya masing-masing bentukan tadi itu juga sudah kita bisa, walaupun kita nemukan sesama bentuk bulat, ternyata perilakunya di alam juga berbeda-beda. Itu juga mencirikan perbedaan antara bakteri bentuk bulat yang satu dengan bentuk bulat yang lainnya. Begitu juga di alam bentuk lengkung juga berbeda-beda perilakunya di alam, sehingga kita juga bisa mengenali, walaupun sesama bentuk lengkung, ternyata ada beragam lagi bakterinya yang sama-sama bentuk lengkung. Ada bentuk spiral, ada bentuk vibrio, ada bentuk Spiroseta. Nah, dengan demikian tidak lain bahwa pengklasifikasian ini untuk memudahkan dalam mempelajarinya, memudahkan sistematik berpikir kita, dan pemetaan di otak kita dalam mempelajari bakteri-bakteri tersebut. Salah satunya berdasarkan pendekatan bentuknya, berdasarkan pendekatan bentuk. Tentunya di alam tidak hanya ketiga bentuk ini. Nah, ketiga bentuk ini populer karena dikenalkan lebih awal, dan lebih banyak yang ditemukan bakteri-bakteri di alam di antara dari ketiga bentuk ini. Namun kenyataannya di alam tidak sebatas ketiga bentuk ini saja. Tidak terbatas dengan ketiga bentuk ini saja. Masih banyak yang belum kita kenali. Nah, sehingga berikutnya akan kita ketahui bentuk lainnya selain ketiga bentuk ini. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini, ya, kita lanjutkan bahwa menunjukkan bahwa di alam tidak hanya tiga bentuk yang pertama tadi, ya, tidak hanya bentuk bulat, bentuk batang, dan bentuk spiral saja atau bentuk lengkung. Ternyata di alam masih ada bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi pengenalan lebih awal itu lebih populer ke ketiga bentuk tadi. Tapi kenyataannya di alam masih banyak bentuk-bentuk yang lainnya yang masih
belum kita kenali, dan mulai satu persatu kita kenali. Yang diantaranya selain ketiga bentuk tadi, ada bentuk bakteri tanah yang lainnya. Diantaranya ada yang berbentuk seperti bintang, ada yang bentuknya seperti bintang atau star, terkenal dengan star bakteri, bakteri yang berbentuk seperti bintang. Selain itu juga ada bakteri tanah yang berbentuk 4 persegi, berbentuk 4 persegi atau rektakular, bentuk 4 persegi. Dan tentunya ini juga perlu penelitian lebih lanjut untuk menelisik lagi perbedaan, walaupun sesama bentuk bintang, tentu nanti akan ditemukan lagi keragamannya lagi. Begitu juga yang bentuk 4 persegi juga tentu punya keragamannya lagi di alam. Kita tahu bahwa di alam itu sangat kompleks sekali, dan itu juga menunjukkan kebesaran sang pencipta yang begitu maha penciptaannya, sehingga kita perlu waktu untuk mengenali satu persatu dari makhluk ciptaannya tersebut. Dan yang kita ketahui baru sebagian kecil dari semua makhluk yang diciptakannya di alam ini, sehingga menjadikan kita dalam mempelajari, salah satu mempelajari bakteri melalui pendekatan bentuk-bentuk bakteri saja, itu menambah rasa syukur kita dan rasa memperteguh keimanan kita, bahwa betapa besarnya maha ciptaan dari yang maha kuasa dalam menciptakan keberagaman makhluknya di alam semesta ini. Salah satunya di planet bumi, dan bagian dari planet bumi adalah di bagian yang hidup di dalam tanah. Yang hidup di dalam tanah ini, itu baru bagian sangat kecil sekali dari alam semesta. Dan untuk itu pun kita masih perlu waktu untuk mendalaminya lebih lanjut, karena semua makhluk yang diciptakannya itu sangat beragam dari bentuk dan sangat beragam dari ukuran. Dan berdasarkan ukuran tentu sangat tergantung dari teknologi yang bisa manusia kembangkan. Bahwa dengan memanfaatkan teknologi yang manusia kembangkan, itu membantu manusia dalam mengenali lebih jauh lagi tentang beragamnya kehidupan di alam semesta, baik di alam makro maupun di alam mikro. Berkaitan dengan bakteri ini tentunya berkaitan dengan alam mikro. Kalau yang alam makro, yaitu yang berkaitan kajian tentang alam semesta, tentang planet-planet, tentang alam planet-planet, tentang galaksi dan sebagainya. Dan itu pun sangat beragam, itu pun sangat kompleks. Jangankan yang besar tadi, yang kecil di alam mikro yang berkaitan dengan sistem tanah, ternyata di sana ada kehidupan bakteri, yang termasuk kelompok mikroflora. Dan kelompok bakteri saja ternyata begitu beragamnya, beragamnya. Dan tentunya makin bertambah teknologi manusia dalam melihatnya lebih jauh, mengenalinya lebih jauh, membedakannya lebih jauh, itu akan memperkaya pemahaman manusia terhadap makhluk ciptaan Allah, salah satunya berkaitan dengan bakteri ini. Nah, selanjutnya kita ke slide berikutnya, yaitu untuk mengetahui tentang pendekatan. Kalau yang barusan ini kita bahas tentang berkaitan dengan bentuk, yang berikutnya berkaitan dengan ukuran, yang berkaitan dengan dimensi ukuran. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini menyajikan bakteri tanah berdasarkan ukuran. Kita tahu bahwa bakteri termasuk kelompok makhluk hidup mikroorganisme. Berarti dia berukuran mikrometer, berukuran sangat kecil, ukuran mikro. Kita tahu bahwa dimensi ukuran itu mulai dari satuan meter, di bawah meter ada sentimeter, di bawah sentimeter ada milimeter, di bawah milimeter ada mikrometer. Ada mikrometer. Dan tentunya dulu mikrometer ini sudah masuk ukuran yang kecil, yang sangat kecil.
Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi sudah bisa masuk manusia mengamati yang ukuran 1/1000 dari mikrometer, yaitu nanometer. Dan sekarang sudah masuk ke zaman era sekarang ini adalah era nanometer. Teknologi yang berkaitan industri sudah masuk kepada industri dengan teknologi nanometer. Sehingga salah satunya ada produk yang berkaitan dengan pakaian, yang berkaitan dengan fashion, ada penutup kepala, ya, penutup kepala yang dibikin dengan teknologi nanometer. Ternyata berkhasiat, salah satunya berkhasiat bisa menghilangkan segala pusing kepala, bisa menghilangkan segala penyakit pusing ke kepala. Penyakit pusing kepala oleh apapun bisa sembuh dengan memakai salah satu alat penutup kepala yang dihasilkan dengan teknologi nanometer. Kecuali satu yang nggak bisa disembuhkan, katanya, yaitu pusing kepala karena mikirin hutang. Nah, kalau mikirin hutang baru bisa hilang pusingnya kalau hutangnya sudah dilunas. Kalau belum, masih jadi pikiran dan belum bisa disembuhkan dengan penutup kepala yang diproduksi oleh teknologi nanometer tadi. Sekarang kita kembali lagi kepada perkuliahan kita. Perkuliahan kita berkaitan dengan ukuran dari makhluk hidup yang berukuran mikrometer. Jadi untuk melihatnya kita perlu alat yang disebut dengan mikroskop, ya, mulai dari mikroskop biasa sampai mikroskop elektron, ya. Mulai dari mikroskop yang tampak dilengkapi kamera, sekarang sudah ada mikroskop yang dilengkapi dengan kamera dan dilengkapi dengan komputer menunjangnya, sehingga memudahkan dalam mempelajari, di antaranya mempelajari bakteri. Nah, berdasarkan ukuran, ternyata dari bakteri yang berbentuk kokus, berbentuk bulat, dengan bakteri yang berbentuk batang, dan yang bakteri yang berbentuk lengkung, itu memiliki dimensi ukuran yang berbeda. Ya, kalau kita perhatikan, bakteri-bakteri yang berbentuk bulat itu ukurannya kurang dari 1 mikrometer, yang masih berkisar antara 0,5-0,6 mikrometer. Ya. Ukuran dari bakteri-bakteri yang berukuran bulat atau dikenal bakteri berbentuk kokus. Selanjutnya, untuk bakteri-bakteri yang berukuran yang berbentuk batang, kalau kita perhatikan dengan standar ukuran di sini, bahwa dia lebih sedikit dari 1 mikrometer. Jadi kalau bentuk kokus tadi kurang dari 1 mikrometer, kalau yang bentuk batang 1 mikrometer lebih sedikit, ya, 1 mikrometer lebih sedikit, mungkin 1,1, 1,3 gitu, ya, atau ya, sekitar itu. Untuk bakteri berbentuk basil atau bakteri berbentuk batang, sehingga dari ukuran pun kita sudah bisa membedakannya, ya. Selain dari bentuknya dan ukurannya. Jadi ada dimensi bentuk, ada dimensi ukuran. Dan lebih lanjut lagi ada tadi bakteri yang berbentuk melengkung, berbentuk melengkung, atau bakteri bentuk spiral. Nah, dan bakteri bentuk spiral ini ternyata ukurannya itu lebih dari 3 mikrometer. Jadi dia ukurannya lebih besar dibandingkan dengan yang berbentuk batang, dan yang bentuk batang lebih besar dibandingkan yang berbentuk bulat atau bentuk kokus. Nah, ini jadi gambar ini juga Bapak dapatkan dari Google Image tahun 2022, ya, bahwa ini dari ketiga gambar ini menyajikan klasifikasi bakteri, ya, berdasarkan pendekatan ukuran, bentuk dan ukuran. Selain bentuknya juga dari ukuran. Jadi ada dimensi bentuk, ada dimensi ukuran. Dan dengan demikian kita sudah bisa berimajinasi, ya, bahwa bagaimana kondisi yang sesungguhnya yang ada di dalam, di alam semesta, ya, terutama di alam yang berkaitan dengan sistem tanah. Jadi dalam sistem tanah terdapat begitu beragam kehidupan makhluk hidup di sana. Di antaranya salah satunya yang berkaitan dengan mikroflora
di mana salah satu contoh dari mikroflora tanah adalah bakteri tanah. Nah, Bapak rasa yang Bapak sajikan ini tidak lain, tujuannya adalah untuk menambah semangat dalam belajar, menambah rasa meningkatkan ketertarikan dalam mempelajari bakteri tanah. Cukupkan di sini untuk slide ini, kita lanjutkan ke slide berikutnya.